Pernah merasa udah nyaman dengan kehidupan sekarang, sampai akhirnya kita takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Padahal dunia terus berubah, teknologi, kebutuhan masyarakat, bahkan cara kita belajar dan juga bekerja juga ikut berubah. Nah, dari sinilah kita perlu belajar untuk berpikir perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Eh, Perkenalkan, nama aku Angga. Di sini aku akan membahas tentang materi kedua dari kewirausahaan, yaitu berpikir perubahan. Nah, melalui materi ini kita akan melihat bagaimana sih cara mengubah pola pikir, menghadapi ketidakpastian, serta menumbuhkan kemampuan untuk terus berkembang sesuai dengan seorang wirausaha muda. Nah, jadi langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu di sini seperti kita lihat pada slide ini terdapat kalimat uncertainty is a part of reality, yang berarti ketidakpastian merupakan bagian dari kenyataan. Albert Einstein. Nah, dalam kehidupan ini kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kita juga dalam kehidupan ini kita bisa membuat rencana, tapi tidak ada kemungkinan muncul perubahan yang tidak bisa kita prediksi. Nah, karena itu sebagai calon wirausahawan, kita tidak boleh hanya mengandalkan kondisi yang udah nyaman. Kita perlu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan menghadapi perubahan. Nah, kalau ketidakpastian memang tidak bisa kita hindari, pertanyaannya gimana sih? Bagaimana sih kita bisa menghadapi perubahan tersebut? Nah, untuk menjawabnya kita bisa langsung aja memahami materi yang pertama, yaitu di sini ada nah, pada slide ini juga dijelaskan bahwa perubahan itu pasti. Hakikat perubahan dapat terjadi karena berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, perubahan pasar, kondisi sosial, maupun kebutuhan konsumen. Bagi seorang wirausahawan, perubahan sebenarnya tidak selalu menjadi ancaman. Perubahan juga bisa menjadi sebuah peluang. Nah, misalnya ketika muncul teknologi baru, orang yang mampu memanfaatkannya justru bisa menciptakan produk atau jasa baru. Jadi daripada takut terhadap perubahan, akan lebih baik jika kita belajar memahami perubahan dan menyesuaikan diri dengan uh, perubahan tersebut. Nah, kemudian pada slide berikutnya, di sini ada alur pembahasan kita. Yang pertama itu perubahan pasti dan rasa takut, kemudian ada growth versus fixed mindset. Kemudian ada mindset wirausaha, teori dan siklus perubahan, 4 tahap perubahan, coping dan formula 3M, mental block dan aset, dan teknisi dan aksi nyata. Nah, kita akan bahas materi ini. Jadi materi ini tidak hanya membahas perubahan dari sisi teori saja, tapi juga bagaimana sih perubahan tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita mulai dari hal yang paling dasar terlebih dahulu, yaitu memahami bagaimana seseorang merespons adanya perubahan. Nah, di sini realitanya perubahan itu pasti. Dunia telah berubah, mengapa kita tidak? Perubahan merupakan sesuatu yang tidak dapat kita hindari. Ketika dunia terus berubah, kita juga dituntut untuk menyesuaikan diri. Mungkin dalam dunia bisnis, misalnya perubahan kebutuhan konsumen yang dapat membuat satu produk sebelumnya laris menjadi kurang diminati. Nah, kalau seseorang pengusaha tidak mau beradaptasi, maka usahanya bisa saja tertinggal. Kalau seorang pengusaha tidak mau beradaptasi, maka usahanya bisa saja tertinggal. Sebaliknya, jika kita mampu melihat perubahan sebagai peluang, kita dapat menciptakan sesuatu yang baru. Jadi, perubahan ini bukan hanya tentang kehilangan sesuatu yang lama, tapi juga tentang menciptakan kemungkinan yang baru. Perubahan ini bisa kita lihat dari teknologi, AI, dan digitalisasi, ubah cara kerja, pasar, produk, dan pesaing baru bermunculan, dan juga sosial. Gaya hidup konsumen bergeser. Kemudian ada yang namanya model nah, ini salah satunya tadi perubahan itu pasti.
hilangnya kenyamanan, takut kehilangan posisi dan zona nyaman. Kemudian juga ada merasa tersaingi, cemas dengan kehadiran orang baru, kemudian pengawasan ketat, prosedur terasa uh, lebih lebih berat. Kemudian pendapatannya turun, khawatir penghasilan akan menurun, karir sulit, jalan menuju sukses terasa berliku, dan juga beberapa beban, banyaknya beban. Nah, di sini ada growth, dasar teori growth versus fixed mindset dari Carol Dweck, ya, Carol Dweck. Nah, growth mindset ini adalah pola pikir yang percaya bahwa kemampuan dapat terus dikembangkan melalui suatu usaha, kemudian proses belajar dan juga pengalaman. Nah, sementara itu fixed mindset ini menganggap bahwa kemampuan seseorang itu cenderung tetap dan sulit untuk berubah. Contohnya, ketika seseorang gagal dalam suatu usaha, orang dengan fixed mindset mungkin berpikir, saya memang tidak cocok sih untuk berbisnis ini lagi, jadi saya tinggalkan aja lah. Kemudian berkebalikan dengan fixed mindset tadi, yaitu growth mindset, yang berpikir kalau misalnya saya gagal kali ini bukan berarti saya tidak bisa menghadapi tantangan ini, sehingga saya perlu belajar dan mencoba strategi yang berbeda. Nah, di sini juga ada beberapa contoh atau karakteristiknya growth mindset, yaitu kualitas diri bisa berkembang, tantangan sama dengan peluang tumbuh, gagal sama dengan bahan belajar, terbuka pada kritik. Sedangkan fixed mindset ini kualitas diri itu sudah ditakdirkan. Nah, dia menganggap kalau misalnya jika dia gagal berarti saya tidak cocok di usaha ini, saya harus cari yang lainnya karena bukan takdir saya di sini. Kemudian ada menghindari tantangan, menyerah saat menghadapi sulit, serta mengabaikan kritik yang bermanfaat. Nah, kemudian ada juga perbandingan atau perbedaan dari wirausaha dan non wirausaha. Kalau wirausaha itu dia lebih produktif, karena pastinya jika seorang wirausaha itu sangat yakin bahwa semua yang dilakukan pasti akan mendapatkan keuntungan. Nah, jadi dia bakalan berpikir positif sehingga melakukan hal-hal yang dapat membangun jati dirinya, dan juga untuk membangun usahanya itu sendiri tentunya. Kemudian mengoptimalkan sumber daya. Seorang wirausaha itu pastinya juga sudah menimbang bagaimana sumber daya yang digunakan dengan baik, sehingga mampu menghasilkan usaha yang memiliki keuntungan yang lebih besar. Kemudian ada job creator. Wirausaha ini juga harus mampu menjadi content creator mungkin ya, bukan hanya berpikir untuk mencari pekerjaan, tetapi juga mampu untuk maksudnya artinya seseorang wirausahawan ini dapat menciptakan pekerjaan atau peluang bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain. Nah, sedangkan non wirausaha ini biasanya kebalikan dari wirausaha, seperti lebih konsumtif gitu. Kemudian menyia-nyiakan sumber daya dan juga job seeker berarti dia mencari-cari terus pekerjaan yang sesuai dengan dirinya. Ya. Kemudian ada model perubahan Kurt Lewin. Dasar teori dari Kurt Lewin ini. Nah, menurut model ini tuh perubahan memiliki 3 tahap utama. Yang pertama itu ada unfreeze atau cairkan, yaitu tahap ketika kita mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang perlu diubah, sadari perlu berubah atau lepas kebiasaan lama. Nah, yang kedua ini ada change, perubahan atau ubah, terapkan cara dan pola pikir yang baru. Ketika kita mulai menerapkan pola, kebiasaan atau cara baru, nah itu mungkin dapat membuat diri kita menjadi berpikir
perubahan untuk yang berkelanjutan. Kemudian ada freeze atau bekukan, yaitu ketika perubahan yang sudah dilakukan mulai menjadi sebuah kebiasaan baru. Kukuhkan jadi kebiasaan yang menetap. Kalau kita sederhanakan prosesnya ini itu sadar bahwa harus berubah, mulai melakukan perubahan, kemudian mempertahankan perubahan tersebut. Model ini juga menunjukkan bahwa perubahan tidak selalu terjadi secara instan, tetapi membutuhkan suatu proses. Nah, di sini selanjutnya ada siklus dari perubahan. Perubahan bergerak dari akhir yang lama melewati chaos menuju awal yang baru. Dimulai dari akhir yang lama. Perubahan bergerak dari akhir yang lama melewati chaos menuju awal yang baru. Oke. Nah, siklus ini juga menggambarkan bahwa perubahan dapat dimulai dari kondisi yang kita alami saat ini, kemudian kita melakukan proses eksplorasi dan akhirnya menemukan cara baru yang lebih sesuai. Dalam proses tersebut kita perlu melakukan aksi-aksi tadi, dan juga chaos dan exploration, mencari dan mencoba arah yang baru, kemudian menemukan pola atau tujuan yang baru juga. Artinya perubahan memang terkadang membuat kita berada dalam kondisi yang tidak nyaman atau tidak pasti, namun dari ketidakpastian ini bisa menemukan cara baru yang lebih baik. Seperti kita lihat di sini ada siklusnya akhir atau lamanya diri kita, pastinya menghadapi beberapa tantangan dan membuat diri kita menjadi menyangkal hal tersebut, kemudian mudah marah, takut, dan juga stres, emosi yang gak terkontrol. Nah, kemudian kita pasti akan mengalami chaos, dan juga dari chaos inilah kita mulai mengeksplorasi hal-hal baru yang dapat menentukan kepastian dari diri kita. Nah, baru setelah kita mulai mengeksplorasi, mencoba-coba, mencari juga, pastinya dari beberapa yang sudah kita coba, dari experience yang kita terima, pasti ada satu yang sesuai dengan diri kita. Nah, dari situlah kita bisa mengembangkannya menjadi awal yang baru, antusias, menerima, dan juga kreatif. Wirausaha tangguh mempercepat perjalanan menuju awal yang baru. Nah, ini juga ada terjebak dan bingung ya. Pada tahap perubahan ini kita juga mungkin mengalami kondisi seperti terjebak dan juga bingung, terkejut dan juga bingung. Nah, hal ini juga wajar terjadi karena kita mencoba sesuatu yang baru. Kita belum tentu langsung mengetahui bagaimana sih hasilnya, sehingga kita pertama-tamanya pasti ngerasa takut, ragu, bahkan tidak tahu harus mengambil keputusan yang mana. Nah, namun dari kondisi ini bukan berarti kita harus berhenti. Justru dari kondisi inilah kita perlu belajar untuk berpikir lebih terbuka, mencari informasi, dan mencoba langkah yang berbeda. Nah, di sini pastinya di awal-awal kita terkejut dengan beberapa experience yang baru setelah kita mengeksplor. Nah, cari info akurat dan analisis SWOT-nya. Setelah kita mencoba-coba experience atau pengalaman yang baru, kita bisa menganalisis strengths-nya, weakness-nya, dan juga opportunity, dan juga pokoknya yang analisis SWOT. Bagaimana sih, apakah kita sesuai dengan pengalaman atau usaha yang kita lakukan. Nah, makanya kita harus menyesuaikan diri juga dengan beberapa usaha yang kita coba. Nah, setelah kita coba pastinya akan merasa emosinya nggak terkontrol. Nah, dari emosi inilah kita kenali dan juga kelola emosi dan juga jika masih kurang terkendali, kita bisa mencari feedback atau support system dari orang lain. Kemudian juga ada normal yang baru. Setelah kita sudah mengenali dan juga mampu mengelola emosi, pastinya kita akan menjadi pribadi yang baru dan juga dapat membuka usaha yang baru. Kita dapat beradaptasi dan juga mampu untuk membuka peluang yang baru.
Nah, kemudian penerimaan dan juga maju, tetapkan misi dan rencana aksi. Selanjutnya di sini ada escape coping dan control coping. Nah, ketika menghadapi perubahan, kondisi emosional ini juga memiliki peran penting. Kita mungkin mengalami rasa takut, cemas, frustasi, atau merasa tertekan. Nah, karena itu kita butuh yang namanya coping, yaitu cara untuk menghadapi dan mengelola kondisi tersebut. Nah, coping ini dapat dilakukan dengan menghindari masalah secara sehat, mencari dukungan, melakukan evaluasi, dan juga mencari solusi atau yang namanya control coping. Kita mengkontrol beberapa hal dari emosi kita yang kurang stabil. Nah, dan menghindari yang namanya itu escape coping atau kita keluar dari semua masalah seperti menghindarinya, menunda dan menyangkal, merasa jadi korban dan merusak reputasi. Intinya ketika menghadapi perubahan, kita tidak hanya perlu mengubah tindakan tetapi juga perlu mampu untuk mengelola emosi. Selanjutnya di sini ada formula dalam memulai, ya, dalam memulai perubahan dengan 3M, kunci memulai perubahan 3M, yaitu motivasi, mindset, make it. Yang pertama adalah motivasi, yaitu alasan atau dorongan yang membuat kita ingin berubah, alasan kuat untuk bertindak atau hasrat atau kepepet, bisa jadi dalam hal-hal yang karena ingin sesuatu yang sangat cepat gitu, yang kita inginkan dalam waktu singkat. Nah, kemudian juga ada mindset, pola pikir produktif dan juga kreatif positif, yaitu pola pikir yang kita gunakan dalam melihat perubahan. Setelah kita mempunyai mindset ini, kemudian pastinya just do it, make it, lakukan aksi nyata, lakukan aksi konkretnya, mulai melakukan atau mewujudkan perubahan tersebut. Jadi kita tidak cukup hanya memiliki motivasi dan pola pikir yang baik, tapi kita juga membutuhkan yang namanya itu aksi nyata atau aksi konkret yang harus kita lakukan dalam mencapai perubahan. Pada akhirnya semuanya harus diwujudkan dalam bentuk tindakan, karena perubahan tidak akan terjadi jika kita hanya memikirkannya tanpa pernah untuk memulai. Kemudian ada di sini menyingkirkan mental block, bongkar persepsi. Nah, terlalu tua atau muda, tidak berbakat, tidak punya modal, semua hanya persepsi. Seperti yang pada bab 1 tadi, mau bikin usaha tapi nggak ada modal, nggak ada pengalaman. Nah, ini tuh mungkin salah satu bagian dari mental block. Mental block ini adalah kondisi ketika pikiran kita menjadi penghambat untuk melakukan sesuatu. Nah, contohnya adalah pikiran seperti terlalu tua atau terlalu muda. Nah, Kolonel Sanders dirikan KFC di usia 70. Nah, sebagai contohnya, jika ngerasa aku terlalu muda untuk melakukan usaha ini, aku terlalu tua jadi aku nggak sanggup untuk melakukannya. Nah, sebagai contohnya di sini ada Kolonel Sanders, dia mendirikan KFC itu pada usia 70 tahun. Kemudian mental block blocknya, contoh mental block berikutnya adalah tidak berbakat. Nah, tidak berbakat ini mungkin bisa kita lihat dari Brian. Dia mulai bisnis itu karena kepepet dan juga menghasilkan yang namanya sukses. Kemudian selanjutnya itu mental block tidak punya modal. Mungkin bisa kita lihat dari Onassis, yaitu dia mulai bisnis dengan uang orang lain. Nah, seperti yang sudah dibahas pada bab 1 sebelumnya, bahwa untuk membuat suatu usaha itu gak harus dari modal yang kita miliki saat ini, tapi juga dapat kita lakukan dengan modal hutang atau pinjaman. Nah, namun tidak boleh
modal ini tuh sepenuhnya dari utang atau pinjaman, melainkan juga pastinya ada dari kas kita sendiri walaupun sedikit. Pembeda bukan usia, bakat atau modal, tapi keberanian untuk mengubah pola pikir. Selanjutnya di sini ada aset produktif dan juga aset konsumtif. Nah, selanjutnya terdapat pembahasan mengenai aset produktif dan juga aset konsumtif. Aset produktif ini adalah sesuatu yang dapat membantu menghasilkan nilai atau pendapatan. Misalnya keterampilan dan keahlian, usaha atau bisnis kecil, investasi dan tabungan, serta alat penghasil atau contohnya laptop gitu. Nah, aset konsumtif ini mungkin contohnya lebih berorientasi pada penggunaan untuk memenuhi kebutuhan, untuk memenuhi keinginan seperti gadget demi tren, barang mewah untuk pamor, cicilan konsumtif, dan belanja impulsif. Nah, melatih pola pikir untuk perubahan di sini bisa kita lihat. Setelah mengetahui konsep-konsep yang sudah dijelaskan sebelumnya, tentunya kita perlu mengetahui bagaimana sih cara melatih pola pikir untuk perubahan. Ada beberapa cara sederhananya yang dapat kita lakukan, yaitu minus uang, minus waktu, sibuk tapi tak sejahtera. Kemudian juga ada minus uang dan surplus waktu, banyak waktu dan minim uang. Kemudian ada surplus uang dan minus waktu, kaya tapi tidak punya waktu, surplus uang dan surplus waktu, merdeka waktu dan finansial. Maksudnya di sini itu adalah beberapa contoh atau peta konsep yang ada pada masing-masing individu dan dapat kita kelompokkan seperti ini. Jangan menjadi minus uang dan minus waktu. Kita sibuk tapi juga tidak sejahtera gitu. Jadi hanya melelahkan diri saja. Nah, kemudian ada minus uang dan surplus waktu, yang dimana banyak waktu dan juga minim uang. Nah, ini mungkin seperti pengangguran. Kemudian juga ada surplus uang dan minus waktu, kaya tapi tak punya waktu. Ini juga sangat berlebihan pada diri sendiri, tidak baik ya. Selanjutnya di sini ada surplus uang dan surplus waktu, merdeka waktu dan finansial juga. Nah, ini yang harus kita capai. Selanjutnya di sini ada melatih pola pikir perubahan tiap hari. Nah, tadi itu masih peta konsep yang ada pada masing-masing individu dibagi dalam 3 kelompok. Nah, selanjutnya ada teknik praktis yang dapat kita lakukan untuk melatih pola pikir perubahan dalam setiap harinya. Yang pertama itu pastinya visualisasi harian, yaitu membayangkan tujuan dan kondisi yang ingin kita capai setiap harinya. Yang kedua, kemudian bangun afirmasi positif, yaitu memberikan kalimat positif kepada diri sendiri untuk membangun keyakinan, seperti saya semakin sukses pada setiap paginya. Kemudian membangun kebiasaan baru, yaitu mulai mengganti kebiasaan lama menjadi kebiasaan yang lebih baik. Kemudian mengasah kemampuan, terus belajar keterampilan baru. Jadi pola pikir perubahan ini tidak terbentuk dalam satu hari, tapi perlu dilatih secara konsisten. Nah, di sini ada personal SWOT dan juga aksi yang dapat kita lakukan, yaitu aktivitas-aktivitas yang dapat membantu kita untuk berkembang. Yang pertama itu personal SWOT, yaitu mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada dalam diri kita. Outreach ya. Kemudian ada jurnal perubahan, melakukan jurnal perubahan atau upskilling. Mungkin dapat kita lakukan dengan mengikuti komunitas, mencari mentor, dan juga mencoba proyek kecil gitu. Kalau untuk jurnal perubahan ini tuh kita bisa mencatat beberapa hal yang ingin kita lakukan, jadi agar lebih terstruktur dengan list-list yang kita buat. Kemudian ada upskilling, ikuti kursus dan juga keterampilan baru seperti mengikuti komunitas. Kemudian ikut kompetisi, keluar dari zona nyaman, mulailah untuk mencoba mengikuti perlombaan-perlombaan. Kemudian ada cari mentor, belajar dari orang yang berpengalaman. Kemudian proyek kecil, uji ide usaha kecil. Dari berbagai kegiatan tersebut, kita dapat lebih memahami diri sendiri sekaligus mendapatkan pengalaman baru
Dan yang paling penting, kita tidak harus menunggu sampai semuanya sempurna untuk memulai. Kita bisa mulainya dari proyek kecil terlebih dahulu. Nah, sebagai rangkuman, ada beberapa poin kunci dari bab 2 ini, yaitu yang pertama, perubahan itu penting untuk bertumbuh. Perubahan itu penting untuk bertumbuh. Nah, perubahan itu pasti, rangkullah sebuah keberhasilan. Kemudian ada yang kedua, mindset wirausaha itu adalah pola pikir yang produktif dan mampu menciptakan nilai atau growth mindset. Kemudian ada mindset wirausaha produktif dan job creator. Ketiga, kita perlu memilih coping yang produktif atau kontrol coping yang proaktif. Kemudian yang keempat ada growth mindset. Yang kelima ada perubahan, ya, empat tahap yang terjadi pada diri kita ketika ada mengalami sebuah perubahan. Pertama itu pasti kita terkejut, kemudian emosi yang kurang stabil. Dari emosi ini kita mulai mencoba untuk bagaimana solusi agar kita dapat mengontrol emosi tersebut, dan yang kemudian kita menjadi pribadi yang normal terbaru dan kita menerima segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita dan mampu mengembangkannya. Kemudian terakhir adalah memulai dengan 3M, motivasi, mindset, dan make it. Perubahan dapat dimulai dari hal-hal sederhana seperti mengubah kebiasaan, meningkatkan kemampuan, dan berani untuk mencoba. Nah, terakhir, ubah pola pikir, ubah hidup. Untuk perubahan besar dan mendasar, ubahlah pola pikir Anda. Stephen. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.